Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah metode numerik, bab kedua metode bisection dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfura. Oke, di metode ini, berbeda dengan metode yang sebelumnya yaitu metode grafik, di mana metode grafik itu untuk menghitung sesuatu yang abstrak seperti menghitung debur ombak di laut, menghitung kecepatan arah angin, lalu kecepatan benda jatuh dari, atas ya sesuai gravitasi dan lain-lain. Nah, untuk di metode bisection ini salah satu contohnya yaitu, eee, seperti, mesin CNC ya, eee, itu kan ada mesin CNC itu misalnya menggunakan mesin bor ya. Nah, ketika mesin itu berproses, penyetingannya salah satunya adalah dengan menggunakan metode numerik ini, yaitu metode salah satunya bisection. Atau contoh yang lainnya ketika ada conveyor berjalan mengangkat suatu barang, misalnya botol-botol kosong yang akan diisi. Nah, itu kan diisinya secara bertahap ya, dan berulang-ulang. Nah, itu juga pemrogramannya salah satu perhitungannya dengan metode numerik. Oke, di metode kedua ini, metode bisection, eee, kalian akan, sebentar, nah, akan menghitung suatu fungsi fx ya, fungsi fx-nya ini adalah nanti soalnya ya, yang bernilai real ya, nilainya angkanya real ya, juga bentuk, perhitungannya juga real seperti saya katakan tadi menghitung conveyor ya, benda berjalan ya, secara bertahap dan kontinu. Di mana nanti hitungannya ada intervalnya, yaitu X1 batas bawah, X2 batas atas, serta fungsinya. Nah, fungsi batas bawahnya kita sebut F, ada F-nya ya, fungsi batas bawah dan fungsi batas atasnya yaitu Fx2. Nanti fungsi-fungsinya ini masing-masing akan kalian kalikan, di mana hasil perkaliannya salah satu syaratnya adalah harus di bawah nol ya. Jika hasil perkalian fungsi atas bawahnya ini bukan nol, maka kalian harus mengulang mencari angka yang lain. Berarti dia tidak bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah, di metode bisection ini ada 3 langkah yang akan kalian, lakukan. Oke, langkah yang pertama atau, rumus yang pertama, kalian harus memilih X1-nya dulu sebagai batas bawah ya. X1-nya, angka X1-nya berarti misalnya, 1 ya. Nah, di sini, kalian juga lalu memilih X2 sebagai batas atas. Kalau batas bawahnya 1, otomatis batas atasnya harus di atas 1, yaitu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, nanti, batas bawahnya ini yang itu tadi angka 1, kalian juga akan menghitung fungsinya, fungsi Fx1-nya. Nah, fungsi Fx-nya ini yang akan kalian masukkan ke dalam ini, fungsi Fx yaitu soal, nanti ada soalnya ya. Demikian juga dengan batas atasnya yaitu X2, kalian masukkan ke dalam fungsi ya atau soal. Nah, kalau jika sudah dihitung fungsi atas dan bawahnya seperti tadi, di awal ini dikatakan hasil perkalian kedua fungsi ini harus di bawah nol ya. Nah, kalau dia hasilnya di atas nol berarti kalian harus ada yang kalian ganti batas atasnya atau batas bawahnya, oke. Nah, ini sudah selesai. Langkah atau rumus pertama ini hanya dihitung sekali saja ya. Jadi mohon diingat hanya sekali. Nah, lalu kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua eee, ini yang mulai dari sini akan dihitung berulang-ulang atau kita sebutnya iterasi. Oke, rumus yang kedua ini adalah kalian akan menghitung XR ya. XR itu apa? Itu adalah akar baru, taksiran akar baru. Di mana rumusnya mudah sekali yaitu batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagi 2. Nah, hasil XR ini atau akar baru ini kalau hasilnya sudah dapat, kalian, hitung lagi selanjutnya itu menghitung fungsinya. Sama seperti ini tadi, fungsi bawah, fungsi atas lalu dikalikan. Nah, ini enggak, ini hanya menghitung fungsinya aja dulu ya, dikalikannya nanti. Oke, kalau ini sudah dapat, dapat hasil XR-nya berapa, lalu fungsi XR-nya berapa,
Masuk ke rumus ketiga, ya, yaitu evaluasi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah fungsi bawah, yang ini tadi, ya, dikalikan dengan fungsi XR. Jadi tidak lagi dikalikan dengan fungsi atas, tapi dikalikan dengan fungsi XR, yaitu yang ini. Bukan yang ini ya, ingat bukan yang ini, tetapi yang fungsi XR ini. Oke, kalian kalikan, fungsi bawah dikalikan dengan fungsi XR. Jika hasilnya di bawah 0, maka nilai XR-nya, nah nilai XR baru yang ini ya, nilai XR ini akan menggantikan nilai batas atas. Oke, yang tadinya batas atasnya 2, nanti nilai batas atasnya bukan 2 lagi, tetapi angka yang ada di XR. Itu kalau hasil perkaliannya di bawah 0. Tapi kalau hasil perkaliannya di atas 0, maka nilai XR-nya ini, XR ini tadi akan menggantikan fungsi bawah ya. Oke. Lalu bagaimana jika hasil perkaliannya adalah 0? Maka hitungan kalian cukup stop sampai di sini ya. Nah, jadi sudah selesai. Tapi kalau jika, yang ketemunya di bawah atau di atas, kalian nanti balik lagi ke langkah kedua ya, lalu habis itu ketiga, terus balik lagi ke langkah kedua dan ketiga, itu kita menyebutnya iterasi atau ulang atau pengulangan. Oke, dengan catatan bila kondisi fungsi bawah dikalikan fungsi atasnya tidak dapat 0 ya, atau tidak tercapai juga, ini salah ya, harusnya bukan fungsi atas ya, tetap fungsi XR ya. Tidak tercapai juga walau sudah dihitung berulang-ulang, maka perhitungannya dapat dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung EH ya. Nah, kebetulan di contoh soal metode bisection ini, kalian akan menghitung iterasinya itu sebanyak 10 kali atau diulang sebanyak 10 kali. Nah, di sini EH-nya itu ya XR barunya adalah perhitungan ke-10, pengulangan ke-10 dikurangi XR lama. XR lamanya itu berapa? XR perhitungan ke-9 ya. XR itu apa? XR itu adalah akar baru. Dikurangi dengan XR baru dikalikan 100%. Dan jika hasil hitungan EH-nya ini di bawah dari ES itu nanti ditentukan ya sebanyak, kalau nggak salah 0,01, kalau hasilnya sudah di bawah berarti sudah memenuhi syarat, berarti perhitungan kalian dihentikan ya. Oke, inilah, teori dari metode bisection. Oke, untuk, contoh perhitungannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada soal di mana fungsinya itu adalah carilah salah satu akar dari fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 ditambahkan x pangkat 2 dikurangi 3 kali x dikurangi 3 ya. Nah, di sini, kalian diharapkan bisa menghitung menggunakan kalkulator atau program lain ya. Tapi lebih mudah dan lebih cepat pakai kalkulator. Jadi kalau ada seperti ini, kalian menghitungnya mulai dari sini berurut. Jangan satu-satu dihitung, tapi langsung satu persamaan ini kalian digabung semua hitungnya, ya. Oke, kita perhatikan ini adalah iterasi 1 ya, ini iterasi 2. Kenapa saya sebut ini iterasi 1? Karena di belakangnya ini ada angka 1, 1 ya, berarti dia iterasi 1. Kalau di sini belakangnya angkanya 2 dan 2, maka ini disebut iterasi 2. Nanti yang berikutnya 23, 33, 24, 34, 25, 35, dan seterusnya. Berarti itu menunjukkan iterasinya. Oke, langkah pertama batas bawahnya kita ambil angka 1 ya, batas atasnya kita ambil angka 2. Jangan sampai terbalik ya, di sini 1, di sini 2 ya, di mana-mana batas bawah pasti lebih kecil daripada batas atas. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan fungsinya. Nah, fungsi batas bawahnya ini adalah fx1, kalian masukkan ke dalam soal atau ke dalam fungsi ya. Nanti nilai x di sini dan di sini dan di sini kalian ganti dengan angka 1 untuk batas bawah. Sedangkan untuk batas atas, fungsi x-nya ini kalian ganti dengan 2, 2 dan 2 untuk batas atas ya. Oke, kalian masukkan nanti nih ke dalam persamaan ini ya, nilai x-nya kalian ganti dulu dengan 1, dapatlah minus 4. Itu adalah fungsi batas bawah. Sedangkan x1-nya adalah angkanya 1, fungsi batas
bawahnya nilainya adalah -4. Sedangkan batas atasnya 2, fungsi batas atasnya didapat angka 3 ya. Di sini angka X-nya diganti 2, 2 dan 2 ya, ini nih, ya kalian hitung pakai kalkulator. Oke, setelah didapat kalian kalikan fungsinya, fungsi bawah dikali fungsi atas ya. Ingat ya, bukan 1 dikalikan 2 tetapi -4 dikalikan 3. Jangan sampai salah karena di sini yang diminta adalah perkalian fungsi, bukan perkalian batas atas bawah ya. Oke, maka hasilnya adalah -12, di mana -12 ini merupakan angka di bawah 0 dan memenuhi syarat ya. Oke, langkah 1 ini sudah selesai karena sudah memenuhi syarat, jadi tidak perlu diulang. Oke, masuk ke perhitungan atau rumus kedua, yaitu mencari akar baru, XR. Nah, XR itu tadi rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, ini 3 dibagi 2 adalah hasilnya 1,5. 1,5 ini adalah nilai nilai XR-nya. Nah, kalau sudah didapat nilai XR-nya 1,5, sekarang kalian menghitung fungsinya. Nah, fungsinya itu adalah 1,5 ini ya. Nah, 1,5 ini karena kalian akan menghitung fungsi, masukkanlah ke dalam soal. Nah, X-nya ini kalian ganti dengan 1,5, ganti lagi dengan 1,5, ganti lagi dengan 1,5 ini ya. Di 1,5 pangkat 3 ya, sesuai ya, ini X pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 ini, X pangkat 2 dikurangi 3 kali X, yaitu 3 dikali 1,5 yang ini, dikurangi 3. Nah, dikurangi 3. Maka didapatlah -1,8775. Nah, inilah nilai fungsi XR-nya. Fungsi XR-nya adalah -1,875. Ini nilai fungsi, ini nilai XR. Mohon dibedakan. Ini batas bawah, ini batas atas. Ini fungsi bawah, dan ini fungsi atas ya. Oke, langkah ketiga itu adalah rumusnya tadi fungsi batas bawah yang ini dikalikan dengan fungsi fungsi XR. Bukan 1 dikali 1,5 tetapi -4 itu adalah ini ya, fungsi batas bawah yang itu ini ya, dikalikan dengan fungsi XR, fungsi XR yang ini ya. Nah, ini ngambil dari sini, fungsi XR ya. Nah, maka hasilnya adalah 7,5. Oke. Oke, bentar saya hapus dulu. Nah, ini tadi ya nilai XR-nya. Maka ternyata kita masuk ke evaluasi. Setelah kalian kalikan fungsi bawahnya adalah -4 dikalikan dengan fungsi XR-nya -1,875, ternyata hasilnya dapatnya 7,5. Nah, 7,5 itu adalah angka di atas 0. Maka dia nilai XR ini tadi di slide sebelumnya, nilai XR ini akan menggantikan nilai fungsi bawah ya, yang tadinya fungsi bawah itu adalah 1 yang ini ya, ini yang ini. Maka untuk perhitungan berikutnya fungsi bawahnya nilainya bukan 1 lagi tetapi 1,5 ya, 1,5 ini. Oke. Nah, ini dipakainya kapan? Ketika kalian menghitung iterasi kedua. Oke, iterasi kedua adalah 2,2. Masukkan ke rumus nomor 2, menghitung akar baru atau XR. Di mana tadi rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kalau di iterasi 1 tadi batas bawahnya 1 ditambah 2 dibagi 2, maka sekarang bukan 1 lagi tapi 1,5 ditambah 2 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 1,755. Inilah nilai X akar baru atau XR yang terbaru ya. Nah, setelah itu kamu hitung fungsinya. Nah, untuk menghitung fungsi kamu masukkan lagi ke dalam soal ini. Diganti nilai X-nya semua ini ya. Diganti dengan 1,75 pangkat 3
ditambah 1,75 pangkat 2 dikurangi 3 kali X, X-nya adalah 1,75, lalu dikurangi dengan 3, di mana nilai fungsi XR-nya adalah 0,171875. Nah, ini adalah rumus kedua pada iterasi kedua. Dan jangan lupa setelah menghitung XR, kalian masuk ke evaluasi. Evaluasinya adalah ini, batas bawah dikalikan fungsi bawah dikalikan dengan fungsi XR. Fungsi bawahnya bukan lagi yang minus 4, tetapi yang 1,75 fungsinya. Yang mana? Yang ini. Yang ini tadi nih, min 1,75, yaitu fungsi bawah ya, fungsi bawahnya udah berubah, bukan yang satu lagi tapi yang 1,5 ini ya. Oke. Dan dikalikan fungsi XR yang baru. Fungsi XR yang baru yang mana? Yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, kalian kalikan ini, maka hasilnya didapat min 0,32222656, di mana min 0,3 ini adalah di bawah 0. Maka kesimpulannya berbeda. Kalau tadi ini kesimpulannya ini ya, maka nilai XR-nya menggantikan nilai X1, yang berikutnya ini, nilai XR-nya menggantikan nilai X2, di mana X2-nya yang tadinya 2, ini berubah menjadi 1,75. Dipakai di mana? Di iterasi atau di hitungan iterasi ketiga di slide berikutnya. Oke. Nah, sebelumnya saya bersihkan dulu. Jadi seperti itu, menghitungnya sebenarnya agak mudah ya, pakai kalkulator, boleh di ujian juga boleh bawa kalkulator, tetapi kalian harus hati-hati. Meskipun kalian juga menggunakan program Excel misalnya untuk menghitung ini juga harus hati-hati memasukkan rumusnya. Karena salah kode sedikit akan merusak semuanya, yang ke bawahnya semua akan salah nanti ya. Oke, jadi mohon diingat ya, kalau yang sebelumnya, eee, ini ya, fungsi bawahnya 1,5 ditambah 2. Nah, sekarang di iterasi ketiga sudah berubah lagi, bawahnya itu bukan pakai ini lagi, tapi pakai ini. Maaf, atas bawahnya sudah berubah lagi ya. Nah, ini iterasi ketiga nih, ya ini iterasi ketiga, pakai rumus kedua, ini iterasi ketiga evaluasinya. Nah, di sini rumus XR-nya adalah batas bawah ditambah batas atas. Batas bawahnya tetap 1,5 karena di sebelumnya di iterasi kedua batas bawahnya bukan 1 tetapi 1,5. Nah, batas atasnya bukan 2 lagi tetapi berubah menjadi 1,75 sesuai evaluasi yang sebelumnya. Dibagi 2, maka nilai XR-nya adalah 1,625 dan dimasukkan ke dalam perhitungan fungsinya, ini fungsi XR-nya didapatlah angka ini ya. Oke, setelah itu balik lagi ke iterasi ketiga lagi, ke evaluasi fungsi bawah dikalikan dengan fungsi XR. Masukkan fungsi bawahnya, ya fungsi bawahnya adalah tadi di sebelumnya, kalau kalian cari yaitu angkanya min 1,875 dan fungsi XR-nya ini adalah terbaru, yaitu ini ya, min 0,94335. Nah, setelah dikalikan ternyata hasilnya di atas 0, maka dia bukan X2 lagi, nilai XR-nya menggantikan X2, tetapi nilai XR-nya adalah menggantikan X1. Kalau tadinya X1-nya, ini ya 1,5, maka sekarang X1-nya bukan 1,5 lagi, tetapi sudah 1,625, fungsi atasnya, batas atasnya masih 1,755 pada perhitungan iterasi keempat ya. Nah, ini iterasi kelima. Nah, ini akan terus seperti itu sampai iterasi ke-10 dan kalian juga tetap harus berhati-hati, jangan terburu-buru menghitungnya ya. Oke, bisa hapus lagi. Nah, ini baru iterasi ketiga, 4, 5. Selanjutnya, nah setelah iterasi kelima, kalian mau coba stop dulu deh gitu. Saya mau ngebuktiin apakah hitungan saya itu udah cukup sampai iterasi kelima. Nah, dengan cara apa? Tadi di materi sebelumnya, kalian menghitung dengan EH ini ya.
menghitung dengan EH, yaitu XR barunya, XR baru yang di iterasi kelima dikurangi XR lamanya. XR lamanya adalah XR di iterasi keempat ya, dikurangi XR baru di iterasi kelima. Hasilnya adalah 1, ini 1,18%. Ini adalah angka masihnya di atas nilai ES-nya. Nilai ES-nya adalah 0,1% ya. Jadi harusnya di bawah ES ya, harus di bawah 0,1. Maka kalian kalau udah ketahuan seperti ini, oh nilai EH-nya masih di atas, ternyata kalian tetap harus menghitunglah lagi. Nah, di sini kalian menghitung iterasi ke-6 ya, ini ke-6 lalu ke-7. Saya tidak menguraikan lagi satu-satu karena sama saja, caranya sama diulang dan diulang ya, tetapi angkanya saja yang berubah-berubah ya. Ini baru iterasi lalu iterasi ke-8 ya. Oke sebentar, iterasi ke-8 ya, ini iterasi ke-9 dan iterasi ke-10. Nah, setelah iterasi ke-10 kita stop dulu, kita coba menghitung dengan EH ya. Nah, EH-nya itu dihitung dengan XR baru, dikurangi XR lama. XR barunya kita ambil yang iterasi ke-10. Nah, ini iterasi ke-10 XR barunya berapa? 1,73144, tapi bukan ini, tapi nilai fungsinya yang kita ambil. Nah, ini ya. Nah, maka fungsinya ini dikalikan dengan, XR barunya ini ya, ini ya bukan fungsinya tapi nilai XR barunya ini, sebentar saya pakai pulpen aja. Ini XR barunya ya, XR barunya saya ambil yang 1,7314, ambil dari sini ya, dikurangi dengan XR lama. Nah, XR lamanya itu ya, eee, ini 1,7322 ngambil dari sini. Nah, ini angkanya salah nih ya, harusnya ambil yang ini angkanya. Ya, ini salah salah ngambil nih ya, salah nyomot, harusnya bukan 22 tapi 242, ini angka 4-nya kurang. Lalu dikurangi dengan XR baru, XR barunya ini ya. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 0,005. Nah, ini sudah memenuhi syarat ya, karena 0,005 itu adalah di bawah dari 0,1, maka perhitungannya kita stop, sudah memenuhi syarat ya. Nah, memenuhi syaratnya dari mana? Ya ini tadi, angkanya sudah di bawah 0,1, yang ini sudah di bawah 0,1. Maka kesimpulannya di metode, bisection ini yaitu didapat, hasil perhitungannya di iterasi ke-10, di mana akar dari fungsi salah satunya adalah 1,7341453 ya. Nah inilah, metode bisection di mana kekurangannya dia hanya, eee, banyak langkah yang dipakai di metode ini. Nanti semakin ke metode ya ke-3, 4, 5, 6 itu makin langkahnya makin berkurang makin berkurang makin berkurang, tetapi hitungannya semakin sulit, maksudnya rumusnya semakin kompleks, tetapi iterasinya semakin berkurang. Dan yang perlu kalian ingat, di materi kuliah ini saya akan memberikan fungsinya yang sama ya. Jadi dari metode 2 sampai terakhir nanti fungsinya saya pakai sama. Dengan tujuan apa? Biar kalian bisa membandingkan. Oh ternyata dengan fungsi yang sama memakai metode kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya hasilnya tetap sama, yaitu ini. Hasilnya adalah ini. 1,7314453, tetapi dengan cara yang berbeda ya. Nah, cara berbedanya itu tadi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing metode ya. Oke, demikianlah, alhamdulillah, sudah cukup sekian metode yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.